الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالفرح والسرور بفضل الله ورحمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أنزل خير من أرسل برسالات الله وهدايته. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أمين وحي ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Kepada guru kita Al-Habib Abdul Qadir Bashura beserta para habaib lainnya yang sangat saya cintai dan muliakan, para guru, para muallim, para kiai yang hadir, beserta pengurus Masjid Al-Istiqomah yang alhamdulillah malam ini dengan izin Allah merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan dalam surah Yunus ayat 27, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan olehmu wahai kekasihku Nabi Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan karunia dan rahmat Allah itulah hendaklah mereka bergembira, mereka berbahagia, mereka senang hati dan batin. Huwa khairum mimma yajma'un. Gembira, bahagia, senang dengan hidayah dan rahmat Allah itu adalah sesuatu yang sangat bernilai dibanding yang mereka kumpulkan di dunia ini dalam bentuk materi, bentuk jabatan, bentuk kehormatan dunia. Itu lebih mulia, lebih besar nilainya kalau kita gembira, bahagia dengan karunia
dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagian ulama memaknakan yang namanya fadlillah itu Al-Quran. Kita gembira Allah turunkan Quran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang Quran itu adalah akhlaknya Nabi. Budi pekerti Nabi adalah Al-Quran. Ketika sahabat bertanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, wahai Sayyidatina Aisyah, apa jawab beliau? Khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi Al-Quran. Jadi Nabi membawa Quran yang semua isi Quran ini adalah membawa kebahagiaan buat umat manusia. Yang Allah firmankan, yang dikatakan Allah dalam Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, Al-Quran ini adalah merupakan kitab Allah. La raiba fihi, sedikit pun dalam Quran tidak ada keraguan-raguan. Orang mau ragu silahkan, orang nggak percaya silahkan, tapi Allah yakinkan la raiba fi, tidak ada sedikit pun keraguan dalam Quran. Quran isinya benar, Quran isinya adalah jalan yang lurus. Itu yang Allah yakinkan, tidak ada keraguan dalam Quran. Hudan lil muttaqin, Quran itu adalah memberi petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa, yang ingin takut kepada Allah. Ikuti petunjuk Quran. Bila orang ingin takut nggak ikuti petunjuk Quran, adalah orang yang keliru jalannya. Siapa orang yang takut? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang takut adalah orang yang beriman kepada Allah bil ghaib, walaupun dia tidak lihat Allah, walaupun dia tidak dapat mendengar Allah, tidak dapat meraba Allah karena gaib Allah dari kita, tapi dia percaya Allah ada. Itu orang yang beriman dengan Allah secara gaib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian yang diberikan Allah dia belanjakan. Jadi orang yang takut, orang yang beriman kepada Allah dengan cara gaib, biar Allah dia nggak lihat, dia percaya. Karena pernah dalam YouTube itu diolok-olokkan Allah oleh para remaja. Si ibu berpesan kepada anaknya, kamu kalau jalan ingat Allah. Dia berjalan dengan anak-anak yang bergajul, ingat Allah, berdoa kepada Allah, sebut nama Allah. Apa diejek? Kata si anaknya yang masih muda, Allah saya sudah taruh di bagasi mobil. Allah sudah saya taruh di bagasi mobil. Itu ejekan dia. Tatkala kecelakaan mobilnya hancur, orangnya mati semua, tapi bagasi nggak hancur. Karena apa? Karena dia katakan Allah di bagasi, berarti setiap yang ada Allah nggak akan hancur, akan binasa. Karena itu, jadikan Allah di hati kita, jadikan Allah di mata kita, jadikan Allah di telinga kita, jadikan Allah di tangan kita. Bila ada Allah dalam diri kita, insya Allah kita nggak akan binasa dan nggak akan celaka. Inilah sebabnya kita diperintahkan untuk mengerjakan salat, diperintahkan untuk berzikir, diperintahkan untuk menyebut nama Allah, supaya Allah ada di lidah kita, ada di mata kita, ada di tangan kita, ada di hati kita. Di mana ada Allah, itu adalah nggak akan binasa selama. Nah, ini yang dikatakan berbahagia kita peringati Maulid, karena
ditunjukkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran seluruh akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Akhlak apa saja di Quran? Akhlak tentang iman. Bagaimana kan dibacakan dalam Quran? Iman yang dicontohkan Nabi dan sahabat. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tatkala para sahabat itu melihat walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala orang mukmin melihat gabungan-gabungan musuh berpasukan-pasukan, apa mereka bilang? Qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang Allah janjikan untuk menguji orang mukmin dengan kepungan kafir, dengan serangan kafir, dengan kebinasaannya dari kafir. Diuji kuat apa enggak? Nyatanya kuat. Begitu dikepung, bukan mereka lari, bukan mereka takut, bukan mereka itu meninggalkan peperangan. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Dikepung malah tambah kuat iman, tambah kuat percaya, tambah kuat pasrahnya kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita tanamkan sekarang. Semakin kita dimusuhi, semakin kuat kita berpasrah kepada Allah. Semakin kita dikatai, semakin kuat kita kerjaan ibadah kepada Allah. Semakin kita celah, semakin kita tunjukkan kehebatan dan kemurnian dan ketinggian Allah. Kita tunjukkan. Jangan kita mundur, jangan kita kalah. Ini sahabat. Ketika dikepung malah tambah kuat iman, tambah kuat penyerahan diri kepada Allah. Nah, karena itu dalam kita peringati Maulid ini, yang Allah kirimkan kepada kita Al-Quran dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, jadikan pegangan kita. Al-Quran hablullahil matin. Kata Nabi, Quran adalah tali Allah yang sangat teguh. Mati itu teguh yang gak bakal putus. Orang kalau pegang Quran di hatinya, dalam jiwanya, dalam badannya, pegang Quran, nggak akan lepas dan nggak akan putus apapun yang terjadi. Hablullahil matin. Kemudian la yanqadi ajaibu. Kalau kita baca Quran nggak akan selesai, nggak akan habis kita mengungkap kekaguman-kekaguman yang tergandung dalam Quran. Apa yang mengagumkan, yang luar biasa, kalau kita baca Quran akan terungkap, nggak akan habis. Man qala bihi shadaq. Siapa yang berkata dengan dasar Quran, perkataannya benar. Wa man amila bihi rasyad. Siapa yang beramal berdasarkan Quran, amalnya rasyad, dalam petunjuk Allah yang benar. Wa man intasama ila bihi hudiya ila siratal mustaqim. Yang berpegang kuat dengan Quran itu akan selalu hidupnya dituju ke jalan yang lurus. Nah, ini yang Nabi pesan. Makanya jangan lepaskan ajaran Nabi yang dibawa dalam Al-Quranul Karim. Makanya kita gembira mengatakan Maulid. Kenapa? Memperingati dibawanya Quran ke hadapan kita oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, rahmati. Rahmati ini kita gembira dengan Allah berikan rahmat sama kita. Siapa rahmatnya? Dalam ayat-ayat dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad, melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Rahmat buat manusia, rahmat buat jin, rahmat buat makhluk yang mati, rahmat buat segala binatang. Semua dengan datang Nabi mendapat rahmat. Karena apa? Karena Nabi datang sebagai seorang yang selalu menunjukkan rahmat kepada seluruh umat manusia sekalipun kafir.
sekalipun dia munafik, sekalipun dia ini adalah orang yang tidak percaya, itu rahmat buat dia datangnya Nabi. Kata Allah, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Selama Nabi ada di tengah mereka, biar dia kafir munafik, Allah tidak siksa di dunia, ditunda di akhirat. Karena berkah Nabi kita Muhammad. Nah, kalau mukmin berkah Nabi, rahmat Nabi apa? Orang mukmin mendapat rahmat Nabi karena mendapat petunjuk. Dia Islam, dia iman, dia ihsan, dia ibadah, dia taat. Itu rahmat buat mukmin. Iman kita, ibadah kita, taat kita, rahmat kepada kita dari Allah melalui Nabi kita Muhammad. Rahmat buat munafik, gak disuruh perangin. Bahkan Nabi pernah sahabat bersulit bunuh aja munafik. Tapi apa Nabi bilang? Saya gak mau ada orang yang mengatakan Muhammad membunuh kawannya, Muhammad membunuh sahabatnya. Sebab munafik adalah menunjukkan dirinya Islam. Kalau Nabi bunuh berarti orang pada bilang Nabi bunuh sahabat. Itu munafik dilindungi, gak diperangi, gak dibunuh selama masih ada Nabi kita Muhammad. Itu rahmatan lil alamin. Diri Nabi rahmat buat sekalian alam, manusia, binatang, bahkan buat kafir, munafik, musyrik dapat rahmat Nabi. Karena itu kita sebagai mukmin wajib kita mencintai Nabi. Wajib kita mencurahkan kemampuan kita untuk membela dan memperjuangkan ajaran Nabi. Karena kalau kita cinta Nabi, saatnya satu, ittiba' Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu ngaku cinta kepadaku, kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi kayak kita sekarang ikuti Nabi, berselawat kepada Nabi, kita kerjakan perintah Nabi, tinggalkan larangan Nabi, ikuti akhlak Nabi, ikuti perkataan Nabi. Itu kalau kita ikuti Nabi, tandanya kita cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau kita cinta Nabi, yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kepada Nabi. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Karena itu peringatan Maulid kita ingat bagaimana Nabi sebagai rahmat, maka cintailah Nabi dalam seumur hidup kita untuk ikutin selalu ajaran dia. Yang kedua, kita cinta agama Nabi, yaitu Islam. Dan Islam agama yang mengandung kasih sayang, agama yang mengandung toleransi, agama yang mengandung maaf kepada siapapun. Bu'istu, saya diutus adalah bil hanifiyah samha. Saya diutus dengan agama yang penuh toleransi, penuh maaf. Dan Islam memaafkan kalau orang nggak bisa sholat diri, boleh duduk. Kalau orang berbuat salah, minta ampun, dia maafkan. Islam itu agama yang penuh toleransi. Bil hanifiyah samha. Makanya kalau orang ini belum kenal Islam, dia akan membenci Islam. Tapi kalau dia sudah kenal Islam, dia akan cinta kepada agama yang dibawa Nabi kita Muhammad. Yang ketiga adalah kita cinta akhlaknya Nabi. Khuluqul Quran, apa yang di Quran amalin. Mengamalkan isi Quran berarti kita ini ikuti akhlak Nabi kita Muhammad. Kerjakan isi Quran berarti kita ikuti akhlak Nabi Muhammad. Sampai Nabi katakan, man qara'a al-Quran thumma 'amila bima fihi tawajallahu walidayhi tajan min nurin adwa min nuri syamsi. Siapa yang baca Quran, kalau dia amalkan isi Quran,
niscaya nanti hari kiamat Allah pakaikan mahkota dari cahaya kepada kedua orang tuanya. Tajan min nur, mahkota dari cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Bayangkan kayak apa cahaya lebih terang matahari. Itu dipakaikan mahkota orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita yang membimbing. Orang tua kita menjadi sabab kita baca Quran. Yang menjadi sabab saja dalam kemudian. Bagaimana yang baca? Baik, pakai tadi yang perlu kata Nabi. Bagaimana orang yang baca Quran itu sendiri? Kalau yang baca Quran, setiap dia baca satu ayat nanti di akhirat naik satu tingkat. Baca ayat kedua naik 2 tingkat. Sampai akhir Quran dia baca naik sebanyak ayat yang dibaca. Kurang lebih 6.666 ayat. Jadi berarti orang mukmin kalau dibaca Quran itu adalah nanti tingkat surganya 6.666 tingkat. Bayangin, ada nggak hotel yang tingginya 9.000 tingkat? Ini kalau orang baca Quran naik tingkatnya paling tinggi 6.666 ayat. 6 tingkat. Satu tingkatnya kata Ibn Abbas mabaina samai wal ardh, antara bumi dan langit. Jadi tingginya surga 6.666 tingkat sejauh antara bumi dan langit satu tingkat. Satu tingkatnya ditempuh kata Ibn Abbas 500 tahun. Nah kalau kita nempuh 500 kali 6.000 berapa tahun? Tapi dengan kita baca Quran, kita Quran, senang Quran, nanti disuruh baca satu tingkat naik. Yang ditempuh 500 tahun itu hanya dibaca dalam satu ayat. 2 tingkat 1.000 tahun 2 ayat. Sampai 6.666 ayat itu 6 tingkat. 6.666 tingkat. Satu tingkat 500 tahun. Nah inilah kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita peringati maulid ini menjadi semangat untuk belajar Quran, semangat untuk baca salawat kita kepada Nabi kita Muhammad, dan ikuti ajarannya yang disuruh kita kerjai, yang dilarang kita tinggal. Amin. Ala hadiyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu yaqul wa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.